Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyabi Rahma, mahasiswi dari Institut Islam Ma'arif Jambi dengan NIM 2411003482 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Video saya ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI. Tahukah kalian siapakah ilmuwan muslim yang dijuluki Hajatul Islam? Ia adalah Imam Al-Ghazali. Hajatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi Al-Asy'ari dilahirkan di sebuah desa yang bernama Ghazali di kota Tus, Provinsi Khurasan, Iran sebelah utara pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Adapun nama Muhammad yang disebutkan berturut-turut serta sebutan Al-Ghazali yang terdapat pada nama lengkapnya mengandung latar belakang historis dari kehidupannya. Nama Muhammad yang pertama adalah nama sendiri, kemudian nama ayahnya, dan yang terakhir adalah nama kakeknya. Sedangkan nama Al-Ghazali dengan satu berasal dari nama desa tempat kelahirannya, kecuali perkataan yang sering diucapkan Al-Ghazali yang kedua, Z, yang dibutuhkan dengan profesi ayahnya, yaitu sebagai penenun yang menjual kain penenun yang masih dijual ayahnya. Ayahnya adalah seseorang miskin yang bekerja sebagai penenun kain buruk yang selalu rajin mengunjungi rumah para alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka apabila mendengar uraian para ulama itu. Maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya beliau dianugerahi seseorang putra yang pandai dan berilmu. Beberapa waktu sebelum ayah Al-Ghazali meninggal dunia, beliau menitipkan Al-Ghazali kecil dan saudaranya kepada temannya yang soleh agar mendidik dan membimbingnya dengan menyerahkan harta yang dimiliki untuk biaya keperluannya sehari-hari. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis dan ahli agama Islam, juga ahli tasawuf. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Raskani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, Al-Ghazali berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Taliqat. Setelah itu kembali lagi ke Tus. Begitu banyak cabang keilmuan yang dikuasai Imam Al-Ghazali, bukan saja nampak dari sedemikian banyak peninggalan buah tangan Al-Ghazali, tetapi juga dapat dilihat dari gelar keilmuan yang melekat pada dirinya, yang bukan saja diakui oleh dunia timur tetapi juga oleh dunia barat. Sebagaimana diketahui, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai filosof, tokoh filsafat Islam, mantiki, ahli logika, mutakallimin, tokoh ilmu kalam, sufi, tokoh tasawuf fikih, pakar hukum Islam, dan usuhuli, tokoh usul fikih di bidang ilmu kalam. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh mutakallim Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam fikih dan usul fikih ia merupakan tokoh Syafi'iyah. Imam Al-Ghazali adalah seorang figur ideal yang memiliki pemikiran luas dan cukup orisinal, sehingga ia diakui sebagai salah seorang pemikir yang paling pengaruh di sepanjang zaman. Bahkan dapat dikatakan bahwa karya-karyanya telah menjadi sumber pokok bagi penyebaran kebudayaan Islam di dunia barat hingga pada zaman pertengahan. Terima kasih telah menonton dan menyimak sekilas sejarah salah satu tokoh besar Islam kita, Imam Al-Ghazali. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, umumnya pada para muslim di Indonesia.
Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi. Karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.